Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi masih di kediaman Ustadz Husein Alatas di gazebo-nya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke rasil. Ya, tanyanya bersama Ustadz Husein Alatas. Ada 5 pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti diterangkan oleh Ustadz Husein mudah tercerna oleh kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Baik, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan pertama dari Bapak Hendra di Piungan. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. dalam surat At-Tin ayat 4 dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa di dalam kenyataannya kita banyak bertemu dengan orang yang cacat, Ustaz? Tanya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultan. Lakal hamdu kulluhu wa lakash syukru kulluhu. Fakulluna min ni'amik. La syai'a fina illa min minnatik wa karamika wa lutfik. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala abdillahi wa rasulillahi Muhammad ibn Abdullah alladhi ibta'athahu ya Rabbana bashiran wa nadhira wa ja'altahu lana rahmatan lana wa rahmatan lil alamin jami'a. Hadana bihudaka wasanna lana sunnatan wadihatan jaliyatan nayyiratan layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Allahumma ihdina bihudak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ahyina muslimin wa tawaffana muslimin walhiqna bis salihin wahsyurna jami'an fi zumrati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu di alam raya dengan penuh keseimbangan dan kesempurnaan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak akan menjumpai pada ciptaan Ar-Rahman yang Maha Pengasih adanya tafawut, ketidakseimbangan.
Saksikan coba, langit buminya, lautannya, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, semuanya penuh dengan keseimbangan. Bekerja sama dengan aturan ukuran yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun cacat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Jangan hanya sekali memandang, jangan hanya sepintas, tapi pandang dengan penuh renungan dan penelitian semua ciptaan Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha sempurna lagi maha bijaksana, penuh dengan keseimbangan. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk mentasbihkan, mensucikan namanya dari segala hal yang tidak patut. Semua yang berasal dari Allah indah, mulia, sempurna, penuh dengan keseimbangan. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah mencipta dan menempatkan semua ciptaannya dalam kondisi yang penuh keseimbangan dan kesempurnaan. Di antara makhluk yang Allah ciptakan dengan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan Allah terdapat kerjasama yang begitu indah. Walladzi qaddara fahada, lalu Allah menetapkan aturan-aturan, hukum-hukum dan ukuran. Lalu Allah membimbing kita bagaimana kita bekerja sama dengan ukuran tersebut hingga dapat mengambil manfaat yang kita inginkan. Terbangnya pesawat di udara merupakan bentuk kerjasama antara apa? Antara manusia yang memproduksi pesawat tersebut dengan pesawatnya disesuaikan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia bertentangan dengan hukum Allah, niscaya pesawat tersebut tidak akan mampu terbang. Bukan hukum Allah disesuaikan dengan pesawat yang diciptakan manusia, tapi pesawat tersebut ya, diciptakan disesuaikan dengan hukum Allah. Orang-orang di luar Islam meneliti, mengkaji hukum-hukum yang terdapat di alam raya ini, baik itu hukum fisikanya, dengan hitungan dan keteraturan yang begitu sempurna. Dari hukum-hukum ini manusia belajar bagaimana dapat menerbangkan pesawat dengan bobot yang begitu besar dan mampu untuk mengarungi udara, menghindar dari berbagai macam bencana. Mereka ciptakan pesawat tersebut disesuaikan dengan keadaan dan hukum-hukum yang mengatur alam raya. Lalu muncul pertanyaan, seperti tadi yang diajukan, Allah berfirman dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang betul-betul penuh kesempurnaan, keseimbangan. Lu kenapa? Kok di tengah-tengah kita banyak orang yang cacat? Ada yang buta, ada yang sumbing, ada juga yang tak berkaki. Ada yang pertumbuhan tempurung kepalanya tidak sempurna. Apakah tidak bertentangan dengan firman Allah? Sama sekali tidak. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini yang kembali langsung kepada tangan Allah. Tidak ada sama sekali intervensi ya, makhluk-makhluknya. Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu dengan penuh keseimbangan, lalu makhluk melakukan intervensi dengan cara yang merusak, maka kerusakan ini bukan dari Allah, dari manusia. Contohnya, seorang laki-laki suka bermain perempuan hingga terkena penyakit kotor. Dia menggauli istrinya. Istrinya tertular penyakit tersebut. Si anak dalam kandungan juga tertular. Lahir dalam keadaan cacat. Atau si istri suka merokok. Atau suami merokok di hadapan istrinya. Atau istri minum minuman keras. Akhirnya mengakibatkan
proses pertumbuhan anak tersebut yang penuh keseimbangan, kesempurnaan, terganggu oleh intervensi manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana seorang koki yang ahli memasak dengan baik, tahu-tahu ada orang yang memasukkan bumbu-bumbu ya, yang tidak beraturan, merusak makanannya. Apakah ini mencederai keahlian koki tersebut? Tidak. Tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya dan seluruh isi dengan penuh keseimbangan. Saksikan yang diciptakan langsung oleh Allah. Tapi pertumbuhan janin dalam perut seorang ibu itu berkaitan dengan sikap seorang ibu, sikap seorang ayah, kemudian dalam menjaga kesehatannya, kesehatan lingkungannya. Di saat dia dalam keadaan hamil, dia makan atau mengkonsumsi obat-obat penghilang rasa sakit, obat-obat flu, steroid ya. Akhirnya menimbulkan cacat pada anak, apakah Allah yang disalahkan? Bukan. Tidak dapat disalahkan Allah karena ada tadakhul khariji, ada intervensi dari luar ya, yang menimbulkan apa? Menimbulkan terjadinya kesalahan. Bukan Allah tidak kuasa untuk menghentikan kesalahan tersebut, tapi konsekuensi manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi, konsekuensi kemerdekaannya dengan sendiri bisa melakukan perbaikan, juga bisa merusak. Rusaknya lapisan ozon kita. Begitu juga matahari yang tadinya tersaring dengan baik, kemudian disebabkan karena tangan-tangan manusia, disebabkan juga karena pesawat-pesawat ya, yang diciptakan manusia yang tidak sama sekali akrab dengan lingkungan. Industri-industri yang mengeluarkan asapnya mengotori udara, menimbulkan pencemaran, terjadi kerusakan, muncul berbagai macam penyakit akibat dari apa? Pelanggaran-pelanggaran ini, masa Allah yang disalahkan? Maka Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kebaikan yang datang pada kamu dari Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Keburukan yang menimpa kamu wahai manusia itu disebabkan ulah perbuatan kamu. Jangan perbuatan manusia dikaitkan dengan Allah. Oleh karena itu ada seorang wanita hamil. Rupanya dia tidak sama sekali mendapatkan bimbingan penerangan. Lagi flu, makan obat flu. Sakit badan, makan obat penghilang rasa sakit. Kemudian di saat demam, dia makan antibiotik yang tidak sama sekali apa? Yang tidak sesuai dengan kondisinya dalam keadaan hamil. Antibiotik yang tidak diperbolehkan untuk orang hamil. Dia makan, terjadi akhirnya efek samping yang buruk pada anak tersebut. Begitu lahir, ternyata matanya buta, pertumbuhan otaknya terganggu, tulang belakangnya juga tidak sempurna. Nah, siapa yang disalahkan di sini? Dengan sendirinya, ini ulah perbuatan kamu, wahai manusia. Allah ciptakan bumi penuh keseimbangan. Gunung-gunung dipenuhi dengan tanaman-tanaman. Atau manusia menebangi hutan tanpa tanggung jawab, terjadi longsor, terjadi banjir. Yang salah manusia apa Allah? Manusia. Dengan sendirinya manusia. Jadi laqad khalaqnal insana fi taqwim. Ini menjelaskan bahwa semua yang keluar dari tangan Allah Subhanahu wa taala tanpa intervensi dan ikut campur ya, dari makhluk yang tidak bertanggung jawab, dia akan keluar dalam keadaan yang sempurna. Tapi begitu tangan manusia melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, intervensi yang tidak dipertanggungjawabkan, terjadi kerusakan bukan karena Allah tidak maha kuasa, bukan Allah Subhanahu wa taala tidak maha bijaksana, tapi inilah konsekuensi kebebasan yang diberikan Allah pada manusia yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, inilah sebabnya kenapa malaikat mengajukan pertanyaan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apa kamu akan tempatkan manusia, makhluk di muka bumi sebagai khalifah yang berpotensi untuk merusak dan menumpahkan darah? Jadi malaikat begitu mendengar kata khalifah, konsekuensinya kebebasan. Nah, bisa mereka menyalahgunakan kebebasan, membunuh, merusak, dan menumpahkan darah. Dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu ya, dibandingkan kalian. Aku tahu apa yang kalian tahu. Kalian hanya melihat sisi negatif manusia akan merusak, menumpahkan darah. Kalian tidak melihat sisi baik manusia.
dengan iman, takwanya, dengan ilmu yang Allah ajarkan, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, bahkan rela mengorbankan diri mereka untuk kemanusiaan, kebenaran, keadilan, menaburkan rahmat di tengah-tengah manusia. Ustadz, kalau ibu lahir anaknya kembar, itu intervensi dari manusia belum nggak lahir kembar itu? Dengan sendirinya lahirnya anak dalam keadaan kembar, baik itu kembar wanita, kembar anak laki-laki dan perempuan, ya. Dengan sendirinya ini merupakan pilihan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan dalam surah apa? Dalam suratul Syura. Suratul Syura. Kita akan lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Syura. Allah menerangkan kehendaknya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Artinya semua pemerintahan di langit dan di bumi di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah menganugerahkan bagi yang Allah kehendaki anak-anak wanita. Bagi yang dikehendaki Allah anugerahi anak laki-laki. Pilihan Allah ini dengan penuh betul-betul apa? Perhitungan dan kesempurnaan. Jadi dia menciptakan apa yang dikehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah menganugerahkan bagi siapa yang Allah kehendaki anak-anak wanita, dan bagi yang lain Allah berikan anak-anak pria. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, atau Allah anugerahkan mereka laki-laki dan wanita. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah jadikan juga yang Allah kehendaki dalam keadaan mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu lagi Maha bijaksana. Semua yang Allah lakukan dengan perhitungan kebijaksanaan. Yang Allah jadikan mandul, menurut Allah itu yang terbaik buat dirinya. Kalau Allah berikan anak, mungkin dia akan mengalami cobaan penderitaan yang tidak mampu untuk ditanggung. Ada yang diberikan anak-anak perempuan sepintas, seolah-olah apa? Ini menyedihkan. Tahu-tahu ternyata anak-anak wanita yang Allah anugerahkan buat dia menjadi wanita-wanita yang mulia, yang menyenangkan dan menghibur diri. Jadi apa yang Allah berikan buat kita, ya, itu merupakan karunia yang patut kita syukuri dan yakin pilihan Allah tidak akan salah. Jadi ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wanita, berikan anak laki-laki, berikan mereka pria wanita, jadikan kembar, jadikan juga apa? Anak-anak yang katakan tidak kembar, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi pertanyaan dari Bapak Hendra di Piungan ya. Selanjutnya dari hamba Allah, tidak ditulis namanya ini. Assalamualaikum Ustaz Husein. Ustaz, di dalam Al-Quran menyebut kaum Samud sebagai contoh masyarakat yang dititipi kekuatan. Mereka kemudian diingatkan oleh Nabi Saleh untuk menyembah Allah. Namun mengapa kaum Samud keras kepala dan menolak seruan itu? Lalu apa akibat yang terjadi? Mohon dijelaskan surat Al-A'raf ayat 73-77. Kalau kita berbicara mengenai kaum Samud dengan nabi mereka yang bernama Saleh, merupakan satu kaum yang menjadi penerus yang melanjutkan Nabi Allah Hud dan umatnya. Jadi Nabi Allah Nuh, kemudian Nabi Allah Hud, setelah itu dilanjutkan dengan Nabi Allah Saleh. Oleh karena itu Allah mengingatkan pada ayat 74 kepada kaum Tsamud, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad." Dan ingatlah ketika kalian dijadikan sebagai penerus-penerus setelah kaum 'Ad, wa bawwa'akum fil ard. Dan Allah tempatkan kalian di muka bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Kalian bangun istana-istana yang megah ya di tanah-tanah datarnya, kemudian kalian juga membangun rumah-rumah kalian dalam perut gunung. Di rumah-rumah mereka berada dalam perut gunung. Karena kaum Hud dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan badai dan lain sebagainya, mereka membangun rumah-rumah mereka dalam perut gunung.
tapi tidak dapat melindungi mereka dari azab Allah ketika mereka ingkar dan durhaka. Ini pelajaran buat kita. Bagaimanapun kita berlindung, berhati-hati dengan berbagai macam prosedur perlindungan yang kuat tidak akan mampu melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum saleh ini merupakan atau kaum Tsamud penerus dari kaum Hud. Mereka diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Allah ingatkan akan nasib kaum Hud yang melakukan perbuatan yang sama. Lalu mereka meminta dari Nabi Allah Saleh agar menunjukkan mukjizatnya. Akhirnya ketika mereka menuntut dari Nabi Allah Saleh kalau betul dia seorang nabi agar melahirkan seekor onta dari perut sebuah batu. Allah kasih subhanallah lahir onta tersebut sebagaimana yang mereka minta. Memenuhi permintaan mereka dari batu. Lalu Nabi Allah Saleh mengingatkan mereka. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Ini onta ya, yang merupakan bukti kebenaran yang datang dari Allah. Bukti yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bagi kalian, biarkan dia makan ya, di muka bumi dan jangan kalian sentuh dengan cara yang buruk. Maka Allah menghukum kalian. Ini jadi bukti. Rupanya setelah mereka dituruti apa yang mereka minta dengan lahirnya seekor onta dari perut batu. Lalu Allah ingatkan mereka untuk tidak mengganggunya. Mereka berpikir bagaimana untuk membinasakan onta tersebut, untuk melenyapkan bukti kebenaran yang datang dari Allah. Mereka beranggapan bahwa tindakan mereka ini merupakan tindakan yang tepat dan benar. Orang ingin berhadapan dengan Allah itu merupakan satu kebodohan yang luar biasa. Akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka, salah seorang dari mereka tampil untuk menunjukkan kebanggaan di tengah kaumnya untuk membunuh onta tersebut. Tapi didukung oleh yang lain. Satu orang membunuh, yang lain memberikan dukungan, akhirnya mengundang azab Allah merata terhadap mereka semua. Sebagaimana dalam surat Asy-Syams, kadzabat Tsamudu bitaghwaha idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah, mendustakan juga mukjizat yang Allah turunkan bagi mereka sesuai dengan permintaan mereka, bitaghwah dengan penuh kecongkakan kesombongan mereka. Lalu salah seorang yang paling celaka dari mereka tampil dengan hasutan dari kaumnya untuk melakukan apa? Untuk melakukan pembunuhan terhadap onta tersebut. Padahal Rasul sudah mengingatkan mereka, naqatallahi wa suqyaha, jaga onta Allah ini dan biarkan dia minum, jangan kalian ganggu. Tapi fakadzabuhu, mereka dustakan. Fa'aqaruha, padahal yang membunuh cuma satu orang. Yang membunuh satu, tapi dikaitkan dengan mereka semuanya. Fakadzabu, mereka mendustakan Rasul, mereka juga menyembelihnya, padahal yang menyembelih cuma satu orang. Orang menyembelih onta lebih mudah daripada orang menyembelih kambing. Daripada orang menyembelih sapi. Kenapa? Karena kalau orang menyembelih onta, seorang bisa langsung datang kepada onta tersebut, berdiri di hadapannya, menores bahagian sininya. Langsung gitu kan? Langsung dia jatuh. Masya Allah. Kalau sapi kan ramai-ramai. Jadi yang membunuh satu orang, tapi Allah kembalikan kata penggantinya untuk mereka semua. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah turunkan azab yang merata di atas mereka semua hingga Allah ratakan mereka dengan azab dan siksa. Wala yakhafu uqbaha. Karena mereka tidak takut akibat dari perbuatan mereka. Kalau kenapa mereka tetap menentang?
ini bukan merupakan satu hal yang bisa dikendalikan oleh Nabi. Allah berikan kebebasan kepada manusia. Orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu, walaupun melihat bukti yang begitu banyak di hadapan mereka, mereka enggan untuk menerima kebenaran. Mereka mau menyetir kebenaran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan ini bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang kita lihat. Bagaimana kitab Allah mereka tentang hukum Allah mereka benci. Mereka memusuhi orang-orang yang mengajak kembali kepada Allah. Oleh karena itu, hidayah dalam arti petunjuk dan bimbingan datang dari Allah, dari para rasul. Ulama juga menyampaikan. Tapi menerima hidayah masuk ke dalam hati orang, hanya orang yang berhak menerimanya baru akan diberikan hidayah oleh Allah. Jadi para nabi, para rasul, para ulama menyampaikan amanat Allah. Baru mereka menjalankan tugas mereka. Adapun hidayah diterima atau tidak, contoh istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, anak Nuh, paman Nabi Abu Lahab. Mereka tidak menerima hidayah karena apa? Tidak layak walaupun mereka berhubungan dengan manusia-manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan keadilan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma'alar rasuli illal balagh. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Jadi kalau mereka menolak untuk menerima kebenaran setelah melihat bukti-bukti yang nyata, Allah berfirman dalam suratul An'am, walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Kalau seandainya kami apa? Turunkan malaikat kepada mereka, semua turun. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika. Kemudian apa? Wa kallamahumul mauta. Orang-orang mati dibangkitkan, berbicara pada mereka untuk bersaksi akan kebenaran Rasulullah. Dan kami kumpulkan segala sesuatu hadir di hadapannya, mereka sekali-kali tak akan beriman kecuali bila dikehendaki Allah. Iman ini bukan satu yang murah. Kalau orang tersebut tidak layak, walaupun orang yang dianggap mulia di tengah-tengah umat, berhubungan dengan orang mulia, tidak akan diberikan hidayah oleh Allah. Maka yang diberikan hidayah harus bersyukur. Kita jauh-jauh gak pernah ketemu Rasul, tinggal di Indonesia, ada yang tinggal di pedalaman-pedalaman, atau mendapatkan hidayah mengenal Allah, menyembahnya, tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Seharusnya dia bersyukur pada Allah. Pada saat yang sama orang-orang yang dekat dengan Nabi kita, dengan Nabi-Nabi sebelumnya diharamkan dari hidayah Allah. Nah, kembali kepada apa tadi yang kita sampaikan dalam suratul Syams, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, kalau seorang berbuat kejahatan, walaupun dia hanya seorang diri, tapi yang lain berdiam memberikan dukungan, maka siap-siaplah mereka akan terkena azab Allah. Walaupun yang mendukung dipisahkan oleh benua. Katakan satu di Australia, satu di Amerika. Di Amerika terjadi kejahatan, yang di Australia mendukung, setuju, maka Allah akan kumpulkan bersama mereka. Begitu juga orang yang berbuat baik. Orang berbuat baik, mengajak kepada kebenaran, ya. Kemudian satu orang di tempat yang jauh memberikan dukungan, respon yang positif, ya. Maka orang ini juga akan dikumpulkan bersama orang tersebut dalam kebaikannya. Dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwasannya kebaikan itu tidak dapat diperjuangkan oleh perorangan, tapi secara berjamaah. Dan jamaah itu tidak harus orang yang berkumpul di satu wilayah. Dari berbagai macam wilayah bisa bersama-sama memberikan dukungan terhadap kebenaran, walaupun dengan lisan atau penanya. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan sesama umat Islam, bukan kita gontok-gontokan, serang-serangan, berjuang untuk kelompok dan golongan, dikuasai oleh fanatisme berkelompok, akhirnya membutakan kita dari kebenaran. Ini yang terjadi di negeri kita, yang tidak maju-maju, malah umat Islam hanya menjadi penonton. Umat Islam hanya membersihkan kandang-kandang sapi dan kotorannya, yang menikmati susu dan dagingnya justru apa? Orang-orang di luar Islam sebagai pelajaran, peringatan bagi mereka. Jadi kisah Nabi Allah Saleh ini bagi kita pelajaran. Pelajaran yang amat penting di samping kisah para nabi yang lain. Mereka yang coba-coba menentang Allah, memadamkan cahaya Allah, sama dengan orang yang berusaha untuk memadamkan matahari dengan meniupnya. Atau orang memadamkan lampu dengan mulutnya.
maka akan sia-sia. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu terbuka hati kita menerima kebenaran. Berjalan di atas kebenaran dan mendukung orang-orang yang benar. Walaupun bukan segolongan dengan kita. Dan tidak dijadikan kita orang-orang yang mengikuti hawa nafsu hingga selalu bekerja dengan perintah nafsu kita. Wal'iyadzubillah. Baik, selanjutnya dari Bapak Uding di Cikampek. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan surat An-Nahl ayat 70, terjemahannya. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Kuasa. Seandainya dia belum tobat, pertanyaannya, seandainya dia belum tobat dari dosa, padahal hidupnya sudah pikun, berarti bagaimana kesempatan untuk tobatnya, Ustaz? Ayat 70 dari surat An-Nahl. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum. Dan Allah yang telah menciptakan kalian. Thumma menjelaskan perjalanan waktu yang panjang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjalani kehidupan kalian, Allah mewafatkan kalian. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang dipanjangkan usianya kepada saat-saat usia yang paling betul-betul apa? Paling rendah, yaitu pada saat dia pikun dan tidak lagi mengingat apa-apa yang pernah diingat sebelumnya. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, hingga dia tidak lagi mengetahui apa yang diketahui sebelumnya. Innallaha alimun qadir, sesungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Pertanyaan pada ayat ini, kalau seorang yang bergelimangan dosa, bermaksiat, ingkar, lalu datang saat pikun dia belum bertobat, bagaimana? Jawabannya sederhana. Satu orang dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Dia mengeluhkan dirinya yang tidak bisa beribadah. Rasulullah menghibur dirinya. Apa yang kamu lakukan pada saat sehat dulu? Bangun malam, berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir. Di saat kamu sakit semua dihitung otomatis. Tapi sebaliknya, kalau dia sebelum sakit ingkar, minum minuman keras, berbuat yang tidak baik, kemudian dia katakan dalam keadaan pikun, belum sempat bertobat, maka apa yang dilakukan sebelumnya tidak akan terbebas dengan kepikunan. Karena apa? Karena sampai dia pikun, perbuatan tersebut masih melekat bersama dirinya. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu kita jumpai setiap orang pada saat pikun akan melakukan apa yang biasa dilakukan. Saya punya mertua, ibu mertua laki-laki saya, hobinya sholat. Hobinya sholat. Kegemarannya terhadap makan tuh kurang begitu, sedikit sekali. Jadi kalau ditawarkan makan, selalu bilang sudah makan. Tapi sholat, baru sebentar sholat, langsung mau sholat lagi. Baru selesai sholat, langsung berwudu mau sholat lagi. Anaknya bilang, Bu sudah sholat? Belum, saya belum sholat. Jadi kebiasaan dia sholat, pada saat dia belum pikun, itu subhanallah secara otomatiknya apa? Akan dilakukan. Yang terbiasa bicara kotor pada saat sebelum pikun, begitu pikun, kalau ngomong kembali keluar dari mulutnya omongan-omongan kotor yang tidak baik. Mengerikan enggak? Mengerikan sekali ya. Jangan jauh-jauh dah, jangan kita bicara soal pikun. Seorang biasa kalau ngomong suka kotor, mencaci maki orang, bicara porno, tersandung. Yang keluar dari mulutnya apa? Bicara kotor ya. Kalau dia suka bertasbih, subhanallah, astaghfirullahaladzim. Tapi yang suka bicara porno, begitu kesandung, keluar omongan-omongan yang biasa diucapkan. Ini mengerikan sekali. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, yamutul mar'u ala ma asya'alih. Orang mati tergantung kebiasaan hidup. Wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih. Dan seorang dibangkitkan di hari kemudian nanti tergantung bagaimana matinya. Kalau orang yang gemarnya nyanyi terus-menerus, kemungkinan besar waktu dia meninggal dalam keadaan menyanyi.
Yang hobi main gafle. Subhanallah, karena hobinya main gafle, tidak berhenti, waktu meninggal sedang main gafle. Ada orang yang hobinya berzina. Subhanallah, ditemukan waktu meninggal dunia bersama pelacur. Kecuali kalau dia bertobat. Mengerikan enggak? Mengerikan. Oleh karena itu, keadaan-keadaan yang buruk yang biasa kita lakukan, kalau kita tidak bertobat, bisa kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah. Nah, Allah perintahkan kita untuk selalu dekat kepada Allah, bertakwa, dan juga jangan biarkan diri kita mati kecuali dalam keadaan muslimun. Artinya apa? Kita selalu betul-betul dalam keislaman pada Allah. Kalau kita berbuat dosa, segera kita kembali bertobat. Jangan dibilang apa, sudah terlanjur, kepalang basan, tertobatnya bolongan sekaligus. Tidak, orang kalau baru pakaiannya kena kotor, langsung dicuci bersih. Tapi kalau pakaiannya terkena kotor, kita biarkan lama, waktu kita kucek nggak hilang-hilang. Betul enggak? Beda antara dosa yang kita lakukan begitu sadar kita bertobat dengan dosa yang kita biarkan dengan alasan kita masih muda, udah kepalang basah, ntar sekaligus kita tobat meninggalkan. Dosa semakin kita lakukan, semakin mengakar, menimbulkan kecanduan. Jadi mengerikan sekali, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, orang-orang yang pikun dan belum bertobat dari kebiasaan dan dosanya, maka dosanya tetap terhitung. Karena dosa hanya dapat diampuni dengan beristighfar, dengan bertaubat, meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi kita tidak mau mendahului rahmat Allah. Mungkin orang-orang semacam ini punya sesuatu yang membuat rahmat Allah turun padanya. Sebagaimana orang yang rajin ibadah, rajin sholat, yang berdakwah seperti saya juga jangan bangga. Karena bisa saja ada perbuatan yang kita lakukan yang membuat Allah murka, hingga amal kebaikan kita tidak diterima. Jadi jangan yang berbuat kebaikan sombong, bangga diri, datang membawa amalnya ke hadapan Allah, padahal tidak ada arti apa-apa. Dan jangan juga kita menghukum orang secara pasti, min ahlin nar, bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan kebaikan yang ada padanya Allah ampuni dosanya. Tapi kalau bicara soal hukum seperti ini. Jadi kita serahkan kembali kepada Allah. Baik Ustaz, dari Bapak Iskandar di Parung. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam. Apa perbedaan takdir dengan sunatullah? Mereka ini suka dengar Ustaz Hussein jadi masih belum paham. Iya. Kalau kita renungkan, nah bagi siapa yang ingin memahami masalah takdir, kita ada beberapa sesi ya, di dalam ceramah kita dan telah masuk ke YouTube ya. Yeah. Ya, dengan judul Takdir Allah ya, dan Perbuatan Manusia. Berkaitan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa sesi kita bicara masalah takdir. Tapi secara singkat kita dapat sampaikan bahwa kata qaddara yuqaddiru takdiran, itu sebetulnya kata al-qadru kadar. Dalam bahasa kita, kadar itu diambil dari bahasa Arab tadi. Kadar airnya sekian. Ya. Kemudian batu bara katakan kepadatannya sekian. Kadarnya kan? Sekian persen. Begitu juga emas, ya, pada perhiasan ini kadarnya sekian. Nah, qaddara yuqaddiru takdiran, menentukan kadarnya, hukum dan aturan. Setiap makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala terikat dengan hukum dan aturan, termasuk kita manusia. Cara bekerja, mekanisme bekerjanya tubuh kita, pencernaan kita, jantung kita, hati kita, semua dengan ukuran. Dengan adanya ukuran ini, lahirlah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan nama biologi, ya, yang berhubungan dengan tubuh manusia, atau katakan hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian manusia meneliti sebab-sebab terjadinya penyakit yang ada pada manusia. Yang katakan mendera jantungnya, hatinya, atau pencernaannya mereka teliti. Dari masa ke masa, ilmu pengetahuan kedokteran maju berkembang. Manusia menemukan penyebab terjadinya gangguan hati, gangguan pencernaan. Mereka mulai berupaya meracik obat yang berupaya untuk memulihkan kesehatan hati. Yang berlebihan SGPT-nya, SGOT-nya. Allah ciptakan pada tumbuh-tumbuhan sebagai contoh kurkuma, membantu untuk apa? Mengobati gangguan fungsi hati. Ada yang karena virus, ya. Ada yang tidak karena virus. Terjadi pembengkakan hati, seperti orang yang dulu suka minum extra jus. Saya punya anak minum extra jus pada saat sekolah, akhirnya hatinya bengkak.
Diperiksa tidak terdapat virus sama sekali. Ada yang hepatitisnya A, ada yang B, ada yang C. Ini kan penelitian manusia. Lalu manusia mulai meracik obat-obatan, juga melakukan terapi untuk memulihkan hatinya. Begitu pula jantungnya. Sekarang ilmu pengetahuan dalam bidang jantung berkembang dengan pesat. Dulu mereka tidak tahu bagaimana cara berhadapan dengan adanya penyumbatan di jantung. Begitu juga katup jantung. Mulai manusia berkembang dengan melakukan bypass yang sumbat, yang menyumbat, mereka biarkan, tapi mereka melakukan bypass dari tempat yang sehat menuju tempat yang sehat, melintasi daerah tersebut. Sekarang tidak menggunakan bypass, menggunakan intervensi. Melalui tangan atau kaki, mereka berusaha untuk membobol, kemudian mereka meletakkan cincin untuk menahan daerah yang tadinya menyumbat. Bahkan terjadi kebocoran serambi kanan, serambi kiri, mereka tidak perlu melakukan bedah lagi. Cukup mereka melakukan double umbrella. Tempat yang bocor, mereka sumbat dengan double payung begini. Dan banyak perkembangan dalam bidang medis yang amat menakjubkan, semua dengan meneliti tubuh manusia, fungsi kerja organ masing-masing, kemudian dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak yang dilakukan manusia, walaupun tidak mungkin mengembalikan organ manusia seperti datangnya dari Allah Ta'ala. Orang yang pakai gigi palsu, beda sama yang punya gigi asli. Yang pasang ring sama yang tidak beda. Yang pasang ring harus makan pengencer tiap saat, harus makan obat kolesterol, harus makan dan lain sebagainya. Betul tidak? Pankreas yang Allah ciptakan begitu penuh kebijaksanaan. Bagaimana menjaga keseimbangan gula pada saat gula banyak, gula dalam. Tapi kalau obat gula kita berikan, atau suntikan, tidak sama dengan pekerjaannya pankreas. Kadang-kadang kelebihan drop gulanya. Kadang-kadang kurang gulanya naik. Jadi Allah kasih yang datang dari Allah penuh kesempurnaan, tapi upaya manusia ini tidak sia-sia. Nah, dengan adanya ukuran hukum yang mengatur, lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan fisika, kimia, biologi, astronomi, karena ini merupakan hasil penelitian. Nah, semua ini namanya apa? Takdir Allah. Takdir Allah. Takdir Allah. Api panas membakar, takdir Allah. Oleh karena itu jangan masukin tangan ke dalam api. Kalau ente masukin tangan ke dalam api, yang salah ente bukan api. Betul enggak? Bukan juga takdir Allah yang salah. Kalau ente makan garam asin, itu merupakan ketentuan Allah. Kalau ente ingin meletakkan garam di dalam kopi atau teh dengan alasan kalau Allah kehendaki walaupun pakai garam bisa manis, kamu orang nggak waras. Berlawanan dengan takdir Allah. Seorang insinyur yang memborong satu pembangunan jembatan, dia kan tahu bahwasannya fondasi tersebut harus kokoh kuat. Kalau seandainya beban yang melintas katakan 15 ton, dia harus siapkan juga fondasi di tanah yang kokoh kuat yang mampu untuk menanggung beban seberat itu. Oleh karena itu sebelum mereka biasanya fondasi tersebut diberikan beban untuk mengukur kemampuannya. Kalau seandainya masih ambles ke bawah, mereka akan terus masih akan terus memantek atau mendalamkan fondasinya. Sampai ketika diberikan beban yang bakal dilintasi, ternyata tidak berubah, mereka tambahkan sebagai pengaman, baru mereka setelah itu melakukan pengecoran. Waktu mengecor mereka pilih pasirnya kualitasnya, yang tidak bercampur tanah, splitnya, semennya. Bahkan sampai waktu pengecoran ke bawah, dia punya kualitas beda dengan pengecoran di atas. Seperti kalau kita mengecor dak, itu kualitasnya beda yang kita gunakan. Ada ukurannya, yang ukuran sekian bagi pengecoran dalam air menggunakan kualitas cor yang lebih berkualitas tinggi karena berhubungan dengan air. Jadi kalau kita perhatikan manusia menyesuaikan dengan hukum dan takdir Allah, bukan takdir Allah disesuaikan dengan kehendak manusia. Betul enggak? Jadi hukum-hukum yang terdapat di alam raya ini namanya takdir Allah. Kalau sunnatullah jadi apa? Nah, kemudian kita bicara mengenai sunnatullah. Sunnatullah ini adalah hukum-hukum yang diberlakukan Allah Subhanahu wa taala.
Bisa saja dia merupakan hukum sejarah. Hukum sejarah. Bisa juga merupakan hukum yang berlaku ya di tengah-tengah kita semuanya. Allah pergunakan kata sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah walan tajida ya li sunnatillahi tahwila. Ini merupakan sunnah Allah dan engkau tidak akan menjumpai perubahan dari sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menghukum umat-umat terdahulu dengan kejahatan mereka. Kalau kita ulangi akan terulang kembali. Ini merupakan sunnatullah. Ini merupakan hukum sejarah. Kalau umat-umat terdahulu hancur karena keingkaran, kedurhakaan mereka kepada Allah, begitu juga umat berikutnya kalau melakukan hal yang sama akan terkena sunnatullah. Kita lihat umat-umat yang bangkit itu umat yang kembali kepada Allah, bersatu di jalan Allah. Sebagaimana kita lihat pada kisah-kisah para nabi sampai pada nabi kita. Tapi begitu umat Islam mulai condong ke dunia, perjuangan mereka semua gagal. Jangankan setelah nabi, pada masa nabi dalam peperangan Uhud kalah. Karena para pemanah di atas meninggalkan posisi mereka karena menginginkan dunia. Begitu juga ketika terjadi pertentangan perselisihan, dari kemenangan berubah menjadi kekalahan. Itu namanya sunnatullah. Sunnatullahi tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran digunakan berkali-kali untuk menggambarkan apa yang Allah berlakukan pada umat terdahulu, Allah juga berlakukan pada umat yang akan datang kalau mereka mengulangi perbuatan yang sama, dan engkau tidak akan menjumpai perubahan bagi sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkaitan dengan takdir secara panjang lebar. Tadi Bapak siapa? Pak Iskandar di Parung. Ya, coba buka YouTube ya, Rasil TV, kemudian pilih dengan judul apa? Takdir. Dengan judul Takdir Allah. Ya, takdir Allah ya, dan hubungannya dengan perbuatan manusia. Itu ada beberapa sesi kita bicarakan masalah itu, mudah-mudahan bisa lebih menjelaskan buat kita. Jadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berlakukan di alam raya ini bukan berarti kita dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga orang beranggapan yang mencuri, yang berzina, yang mempersekutukan Allah ditakdirkan Allah. Tidak benar ini semuanya. Ini tuduhan orang-orang musyrik. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Orang musyrik bilang, kalau Allah kehendaki kami tidak akan mempersekutukan Allah. Kan kamu diberikan pilihan kehendak, kok Allah disalahkan? Betul tidak? Dia makan, katakan apa? Makan babi, minum khamr. Dibilang kalau Allah kehendaki saya tidak akan minum khamr, tidak akan makan babi. Ini kan tuduhan yang zalim pada Allah Ta'ala. Kamu diberikan pilihan bisa makan kambing, bisa makan babi. Kamu pilih makan kambing, sebab babi. Yang salah siapa? Dianya yang salah. Jadi hukum-hukum ini berlaku dengan penuh keadilan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa kalau kamu melakukan pelanggaran, akibatnya kamu tanggung. Kalau kamu ikuti bimbingan petunjuk Allah, kamu akan selamat dan bahagia. Oleh karena itu takdir terbagi dua. Satu takdir takwini. Takdir takwini. Artinya hukum-hukum Allah yang Allah berlakukan di alam raya. Itu namanya takwini. Artinya yang kembali kepada kun fayakun tanpa ada pilihan manusia. Contohnya kita lahir sebagai orang Jawa atau Sunda. Pilihan Allah kita. Allah. Bapak kita, ibu kita, suku kita bukan pilihan kita. Begitu juga hukum yang mengatur alam raya itu kembali kepada takdir takwini. Ada lagi takdir tasyri'i. Takdir tasyri'. Takdir tasyri' itu syariat-syariat yang diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup buat kita. Bagaimana kita berhadapan dengan alam, bagaimana kita berhadapan dengan lingkungan kita, berhadapan dengan ayah, ibu kita, berhadapan dengan istri kita, berhadapan dengan suami, berhadapan dengan anak. Ya. Kewajiban-kewajiban yang kita lakukan di hadapan kebenaran, di hadapan yang mungkar. Kemudian juga hukum-hukum yang petunjuk-petunjuk yang mengatur hubungan kita dengan Allah melalui ibadah dan lain sebagainya. Itu namanya takdir tasyri'. Kalau kita ikuti, kita akan selamat. Tidak ikuti, patuhi, maka yang menanggung akibatnya kita. Jadi semua diciptakan Allah dengan ukuran. Manusia juga ingin selamat, harus mematuhi rambu-rambu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagaimana orang berangkat menuju ke satu daerah, atau di tengah-tengah kota, dia harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tapi manusia lebih patuh pada rambu lalu lintas daripada rambu-rambu Allah.
Bahkan manusia lebih patuh kepada aturan building yang mengatur parkir daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala disepelekan, bahkan yang mengajak kepada Allah dicemoohkan dan disepelekan. Padahal dia sebentar lagi akan menghadap ke hadapan Allah. Jabatan yang dia punya sebentar bakal ditinggalkan. Kalau sekarang dipuja orang, besok bakal dilecehkan sebagaimana dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pikir cukup sampai di sini. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab, insya Allah kita akan melanjutkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa dalam keridhaannya, menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita sampaikan tanpa sama sekali menyampaikan pesan-pesan pribadi dan kepentingan kita tidak. Tapi kita ingin hawa nafsu kita dan semua kepentingan kita disesuaikan dengan keridhaan Allah. Kita kedepankan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintah dari hawa nafsu kita, hingga kita berbicara bukan dengan semangat bergolongan dan berkelompok, tapi dengan semangat mengharapkan ridha Allah dengan penuh keikhlasan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz Husein. Terima kasih untuk yang mengirim pertanyaan, Bapak Udin di Cikampek, kemudian Bapak Hendra di Piungan, kemudian Bapak Iskandar di Parung, hamba Allah di Bogor, dan lain-lain. Silakan kalau Anda ingin bertanya, kami tunggu pertanyaan Anda. Silakan layangan ke 08111999-720. Silakan Anda bertanya, terutama yang menyangkut dengan Al-Quran ya. Terima kasih Ustadz Husein, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya Muhammad Krishna. Kita akan jumpa lagi nanti pada hari Senin ya. Saya Muhammad Krishna, kemudian Atep, kemudian Fahri, juga Anis. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.